berarti beranggapan gitu di thinking approach ini beranggapan bahwa individu itu memiliki pemikiran yang tidak rasional atau cara berpikir yang tidak sehat. Jadi orientasinya pada cara berpikir ya. Kemudian di sini klien akan menjadi pribadi sehat ketika kita sebagai konselor itu membantu merubah pemikiran yang klien yang awalnya tidak logis atau irasional itu jadi logis gitu atau rasional. Contoh kasusnya, kita lihat Andi, misalkan Andi sadar bahwa dia itu adalah anak pintar, tapi ia selalu risau, khawatir gitu, tentang bagaimana sesuatu pada dirinya itu akan ditampilkan pada orang lain, apakah dia sudah melakukan yang terbaik atau tidak gitu. Dan ia merasa harus melakukan gitu segala sesuatu dengan cermat, dengan sempurna. Kalau enggak, ya dia akan menganggap dirinya itu enggak pintar gitu, bahkan ceroboh gitu. Nah, itu kan pola pikir yang salah ya. Makanya nanti kita konselor ketika misalkan menemukan siswa yang seperti itu, kita harus mengarahkan klien gitu bahwa cara berpikirnya itu tidak rasional sehingga harus menimbulkan lingkaran self destruction atau misalkan kerusakan diri. Jadi thinking yang negatif atau pemikiran yang negatif jadi menimbulkan nanti feeling dan nah ini kan TFA, thinking, feeling dan acting. Nah, ketika misalnya thinkingnya itu bermasalah, itu feelingnya itu akan menimbulkan masalah dengan apa? Dengan merasakan menghukum dirinya gitu kan tadi menghukum dirinya eh, tidak tidak pintar ketika misalkan tidak sesuai atau tidak sempurna. Nah, itu yang berhubungan dengan feelingnya dan akan disertai dengan tindakan atau actingnya seperti misalkan menarik diri karena malu atau merasa bersalah atau merasa gagal gitu karena dirinya tidak tadi tidak melakukan hal yang terbaik gitu. Padahal kan maksudnya orang lain tidak menganggap kita gagal ketika kita melakukan kesalahan gitu kan. Jadi kita harus memperbaiki cara berpikirnya. Nah, konselor membantunya dengan self talk, terus pemikiran diri yang positif, rasional, sambil menghilangkan keharusan yang tidak rasional sehingga thinking, feeling dan acting itu jadi positif. Kemudian next pendekatan yang berorientasi pada feeling approach. Nah, ini feeling ya, feeling itu perasaan. Jadi di sini feeling approach itu Nah, feeling approach itu melihat gitu bahwa klien itu tidak dapat mengekspresikan dan memahami perasaan yang dialaminya gitu. Jadi individu di sini dianggap tidak sehat karena tidak bisa mengekspresikan dan memahami perasaannya. Nah, konselor tentunya harus membantu klien untuk mengekspresikan, mengklarifikasi, terus menguraikan emosi yang muncul gitu di diri klien. Jadi sehingga berubah secara insight atau berpikir lebih gamblang mengenai situasi yang bersangkutan gitu dan nantinya untuk mengambil tindakan yang layak. Nah, contohnya di sini Dina ya mengalami tekanan emosional atau stres gitu yang semakin berat gitu dalam 6 bulan terakhir karena mantan tunangannya itu menikah dengan orang lain. Nah, jadi nanti konselor itu fokus pada rasa kesepian, rasa kesendirian misalkan dari Dina atau rasa tidak berharga gitu semenjak tunangannya menikah dengan orang lain. Nah, dalam proses konselingnya berarti Dina berkesempatan untuk memverbalisasikan atau mengatakan dari dan mengekspresikan dari perasaannya gitu. Dari emosi yang paling dalamnya sehingga nanti Dina akan merasa nyaman gitu, merasa santai dan bahkan merasa lega gitu. Dan prosesnya itu membebaskan feeling jadi membebaskan feeling. Jadi kita benar-benar mendengarkan apa yang mereka rasakan gitu. Sehingga mereka mampu berpikir dan lebih positif dan mengambil tindakan yang lebih tepat gitu. Jadi di sini feeling yang salah berarti kita harus memperbaiki thinking dan memperbaiki actionnya. Nah, jadi ketiga TFA ini saling berhubungan. Ketika feelingnya salah, berarti yang harus diperbaiki
adalah si perasaan feelingnya dan melihat nanti hasilnya itu si thinkingnya dan si apa tadi yang terakhir actionnya itu lebih baik gitu. Jadi memperhatikan 3 aspek itu ya. Kemudian yang terakhir berorientasi pada action approach. Nah, di sini berarti melihat bahwa si masalah itu berada pada perilaku gitu. Action kan action itu aksi ya, aksi itu kan berhubungan dengan perilaku. Nah, klien dianggap bermasalah ketika perilakunya dianggap salah gitu. Jadi konselor di sini harus membantu mendukung perubahan tindakan atau perilaku yang efektif, misalnya merubah pekerjaan, lingkungan, dan berubah sikap. Contohnya kasusnya di sini Dani resign dari pekerjaannya setelah 10 tahun. Nah, dia tidak dapat pekerjaan pengganti, kemudian dia diomeli istrinya dan anaknya yang remaja itu selalu bermasalah. Jadi gitu nambah beratlah pikiran Dani. Nah, jadi nanti di sini kita sebagai konselor misalkan membantu Dani dalam menyusun rencana tindakan untuk klien agar aktif mencari pekerjaan sesuai keterampilan dan pengalamannya. Nah, setelah bekerja, mungkin nanti perlahan Dani juga akan mengalami perbaikan dari segi pikirannya, dari segi feelingnya atau perasaannya. Nah, dalam kondisi itulah keluarganya juga akan ikut semakin membaik gitu. Jadi ketika perilakunya yang salah, berarti kita harus mengarahkan pada gimana caranya perilakunya itu tidak membuat masalah lagi gitu. Ketika misalkan si perilakunya tidak bermasalah, thinking sama feelingnya atau pikiran sama perasaannya itu akan berubah. Jadi baik lagi gitu. Jadi cukup 3 kunci itu aja, thinking, feeling, dan acting. Nah, kemudian faktor penyebab masalah emosional. Nanti jadi faktor penyebab masalah emosional itu ada 2 ya. Ada yang timbul dari dalam, ada yang timbul dari luar. Nah, kalau dari dalam itu ada dari faktor fisik dan psikis. Kalau dari luar itu adalah disebabkan oleh faktor lingkungan. Nanti teman-teman ini barangkali bisa dibaca aja ya. Nah, kalau faktor fisik apa aja, terus nanti ketika faktor fisik menjadi masalah itu akan berdampak pada apa gitu. Nanti silakan dibaca karena waktunya tidak memungkinkan gitu ya. Nah, kemudian ini pertanyaan sebenarnya kalau masih ada waktu, tapi kita abaikan saja. Nah, kesimpulannya pada hakikatnya, konseling itu bertujuan membantu individu untuk belajar mengambil keputusan dan mengoptimalkan segala kemampuan atau potensi yang dimiliki individu dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi ya konseling itu tujuannya itu membantu ya, membantu untuk mengambil keputusan, membantu untuk mengoptimalkan kemampuannya atau potensi yang dimiliki individu dalam rangka apa? Dalam rangka menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, membantu individu. Konselor sebagai tenaga profesional itu harus menggunakan beberapa pendekatan yang komprehensif dan fleksibel. Jadi nanti konselor itu memungkinkan melakukan penyesuaian diri gitu pada sesi konselingnya dengan teknik yang tadi ya. Misalkan tadi kasusnya seperti ini, oh berarti yang salah itu dari segi thinkingnya atau segi actionnya atau dari segi feelingnya gitu. Disesuaikan dengan teknik yang akan dilakukan sesi konselingnya. Kemudian hakikat masalah, nah perspektif thinking, feeling, dan acting. Tadi kita udah tahu ya kalau yang feeling itu seperti apa, thinking itu seperti apa, dan acting itu sebagai apa. Yang terakhir, integrasi dari beberapa pendekatan inti dalam konseling itu ada behavioral, rasional emotif, gestalt, dan reality. Oke, nah ini untuk penugasannya teman-teman silahkan nanti di ini ya, Ibu mah kayaknya pengen di buku aja, di buku, dicatat gitu, karena kalau misalnya teman-teman cari di Google itu cuma kupas doang tanpa membaca gitu. Tapi kalau misalnya menulis kan pasti kalian membaca gitu. Jadi silakan nanti teman-teman ditulis di kertas 1 lembar juga cukup
untuk menjelaskan pengaruh psikologi terhadap perkembangan konseling. Nanti di dalamnya, misalkan kan pengaruh psikologi terhadap perkembangan konseling. Di situ ada urgensinya, ada perannya, ada fungsi, dan ada manfaatnya. Nah, deadline-nya tanggal 5 Maret 2026 jam 5 ya. Jadi hari ini tuh hari Kamis, tanggal 5 Maret. Oke, seperti itu. Oke, barangkali cukup. Teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait tadi ruang lingkup psikologi konseling? Gimana yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau misalnya cukup, kita akhiri saja ya perkuliahan hari ini karena mungkin laki-laki mah akan siap-siap ya Jumatan. Kita lanjut lagi nanti jam 1 ya di jam 1 tank ya. Kalau bisa mulai gitu. Di Zoom. Nah, kalau yang bagi teman-teman yang belum bisa tadi install, coba nanti disiapkan dulu ya gimana caranya gitu buat install aplikasi Zoom. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri saja. Mari kita akhiri mata kuliah psikologi konseling hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallahumma bihamdika. Oke, sampai jumpa kembali di jam 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.